Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan myocardial infarct. Jadi kita akan belajar gambaran EKG pada pasien yang mengalami infark. Biasanya ada 3 gambaran EKG. Ya, ada iskemia, ada injury, dan ada nekrotik. Ya. Nah, untuk iskemia ya, itu ada gelombang T. Kalau T tadi bentuknya seperti gunung, itu normal. Kemudian ini T terbalik atau yang disebut dengan T inverted atau T inversi, ya, menunjukkan pasien mengalami iskemia. Nah, kemudian ada perubahan segmen ST. Ada 3 perubahan segmen ST. Ada downsloping, gambarnya seperti ini adalah titik J point. Kemudian ada upsloping dan horizontal. Ya, ketiga ini menggambarkan ST segmen depression. Kemudian ini adalah gambar ST elevasi. Ya, jadi ini tadi adalah garis isoelektris. Nah, kalau gambaran EKG ST-nya di atas garis isoelektris, itu kita sebut dengan ST elevasi. Nah, satu lagi ini ada ST yang di bawah garis isoelektris yang kita sebut dengan ST depresi. Nah, di gambaran ini juga terdapat gelombang Q, ya, Q wave atau Q patologis. Idealnya gelombang Q itu seperti gambar ini, hanya kecil saja, itu normal. Bahkan ada gambaran EKG tidak ada Q. Nah, seperti ini tidak ada Q, ya. Nah, Q wave atau Q patologis itu dia terjadi disebut Q patologis apabila kedalaman Q lebih dari 1/3 tinggi R. Nah, kalau kita lihat ini tinggi R dibagi dengan Q, maka 1/3. Nah, kapan kita ketemu dengan pasien yang mengalami Q patologis? Jadi Q patologis itu biasanya dijumpai pada pasien yang mengalami infark miokard dan sudah lebih dari 12 jam. Bahkan beberapa pasien dari 6 jam dia sudah mulai terbentuk Q patologis. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari tentang aritmia, ya. Nah, dari gambaran ini ya, kita bisa lihat, ya, dari bawah aja saya kasih contoh. Nah, ini misalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak antara R ke R selanjutnya. Nah, kalau di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi ini menunjukkan kompleks GRS1 dengan GRS2 itu tidak sama panjangnya atau yang kita sebut dengan irregular. Namanya sering disebut adalah sinus aritmia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang infark miokard. Jadi ada gambaran ST depresi. Ya, kalau di gambar ini kita bisa melihat ST depresi itu di lead 1. Ya, harus diingat lead 1 pasangannya adalah AVL. Jadi kalau kita sudah ketemu ada gambaran ST depresi di lead 1, maka kita harus identifikasinya di lead 2 juga. Di lead AVL, ya. Itu menunjukkan adanya iskemia di lateral. Nah, lateral itu tidak hanya satu AVL, tapi ada juga V5, V6. Nah, di sini kita melihat ada ST depresi di V5 dan V6. Ya, nah termasuk di sini juga ada di V3. Nah, dari gambaran EKG ini apa nama dari infark ini? Jadi area yang mengalami infark adalah anterolateral. Kenapa namanya anterolateral? Karena V3, V4 adalah anterior.
ya. V2 iya, tapi ketika V2 tidak diikuti oleh V1 maka itu tidak bisa kita namakan septal. Jadi di sini tetap anterolateral. Nah, untuk selanjutnya tadi ini di lateral, berarti satu AVL. Nah, coba perhatikan ini adalah ST elevasi. ST elevasi walaupun kecil dia menunjukkan adanya infak. Ya, pasien mengalami nyeri dada. Jadi walaupun kecil tetap ST elevasi. Nah, karena ada di satu dan AVL itu kita sebut dengan lateral myocardial infarct. Nah, ini selanjutnya kita perhatikan di lead 2 ada ST elevasi. Ya. Kalau lead 2 pasangannya adalah lead 3 dan AVF. Nah, kalau kita lihat di sini tiga-tiganya mengalami ST elevasi. Ya, jadi infarct inferior. Ya, kemudian kita lihat di V1, V2, dia ST depresi, ya. Jadi ketika ada ST elevasi, ada ST depresi, itu menunjukkan adanya reciprocal change. Maka kita harus mengambil gambaran EKG yang di bagian posterior, seperti saya jelaskan tadi. Jadi 2, 3 AVF menunjukkan infarct area inferior, kemudian ST depresi di V1 V2 menunjukkan area posterior. Ya, jadi kita perhatikan bahwa V1 V2 ini terbalik. Istilah dalam EKG itu disebut dengan reciprocal change. Ya, reciprocal change itu seperti kita melihat cermin, ya. Ketika kita melihat cermin, kita dada-dada pakai tangan kiri, tapi yang nampak di cermin adalah seolah-olah kita menggunakan di tangan kanan, ya. Jadi sudah paham terkait dengan EKG ini? Ya, saya yakin kalau menyimak dengan benar maka akan mudah, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, akan lanjutkan dengan topik AV block derajat 1. Ya, jadi untuk materi selanjutnya adalah AV block derajat 1. Nah, tadi kita di materi sebelumnya sudah mengetahui bahwa ketika PR interval mengalami perpanjangan atau lebih dari 0,20, maka itu disebut dengan AV block. Ya, nah untuk AV block derajat 1K, 2 dan seterusnya kita lihat di ciri-ciri yang lainnya. Ya, contoh di sini AV block derajat 1. Yang pertama, iramanya adalah teratur. Nah, kalau kita lihat ini irama teratur. Frekuensinya 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kita mau hitung tinggal pakai kotak kecil tadi ya atau pakai kotak besar. Nah, yang paling khas di sini adalah ini. Interval PR memanjang lebih dari 0,20 detik. Ya, 0,20 detik. Nah, sekarang mari kita hitung PR intervalnya ya. Jadi ini satu kotak besar berarti 5. Di sini tambah 1, 2 ya. Jadi 7. Ya, 7 kali 4 berarti 7 kali 4 berapa? 28 ya, 7 kali 4 28. Kemudian kita perhatikan untuk selanjutnya juga ini ya, 1, 2. Kemudian ini 5, sama juga 7. Jadi 7 kali 4, 28. Ingat ya, per interval itu dia konstan memanjangnya. Kalau yang di sini 28, di sini juga 28. Ya, di sini juga 28. Itu disebut dengan AV block derajat 1. Ya, jadi di sini durasi atau panjang interval PR 1 dengan interval PR berikutnya sama. Kalau tidak sama, itu nanti disebut dengan AV block yang selanjutnya ya.
Nah, ini ada AV block derajat 2 tipe 1. Nah, ciri-cirinya yang pertama irama tidak teratur. Kalau yang tadi teratur. Frekuensinya tetap 60 sampai 100 kali per menit. Atau bisa jadi kurang dari 60 kali per menit. Kemudian gelombang P normal, tapi ada satu gelombang P yang tidak diikuti gelombang QRS. Nah, yang paling khas di AV block derajat 2 tipe 1 di interval PR. Interval PR makin lama makin memanjang sampai ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Ya, kemudian siklus pemanjangan interval PR dimulai lagi. Ya, nah coba kita perhatikan di sini, ini adalah PR interval. Yang biru-biru ini adalah PR interval, PR interval. Kalau di sini kita lihat cuma 1, 2, 3 kotak. Di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini lebih panjang lagi ya. Jadi 4 ditambah jadi 7. 3 berapa tadi? 5 dan 7. Ya, 7. Jadi semakin lama semakin memanjang. Jadi itu ciri khas dari AV block derajat 2 tipe 1. Kalau tipe 1 tadi normal ya. Kalau 7 kotak atau 28 ya 0,28 terus ya. Tapi kalau derajat 2 tipe 1 PR intervalnya semakin lama semakin memanjang, sehingga nah di tanda merah ini kita melihat ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks ya. Kemudian ada ini ya, AV block derajat 2 tipe 2 ya. Nah, ciri-cirinya di sini interval PR-nya normal atau memanjang secara konstan. Kemudian ada blok irama tidak teratur, bisa juga dia bisa teratur, ya. Gelombang P normal, tapi ada satu gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Ingat ya, PR-nya bisa normal, bisa memanjang secara konstan, ya, memanjang secara konstan, sama. Ya, jadi kalau AV block derajat 2 tipe 1 dia progresif, makin lama semakin panjang. Kalau ini panjangnya konstan. Ya, jadi kalau 7 kotak terus. Tapi ada gelombang P tidak diikuti oleh QRS kompleks. Ya, itu AV block derajat 2 tipe 2 atau yang disebut dengan MOBITS ya. Nah, kemudian ada AV block derajat 3. Ya, bagaimanakah gambaran atau ciri-ciri dari AV block derajat 3? Yang pertama, iramanya teratur. Nah, kalau kita lihat sub ya, ini jarak ini sama. Ya, itu 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Jadi konstan. Nah, di interval PR-nya itu berubah-berubah. Gelombang QRS-nya itu normal. Nah, di sini gelombang P lebih banyak daripada gelombang QRS, hampir 2 kali lipat. Jadi kalau di AV block derajat 3, gelombang P tidak diikuti oleh QRS kompleks. Jadi ini P berdiri sendiri. Ini QRS kompleks P berdiri sendiri, QRS kompleks P, QRS kompleks P, QRS kompleks. Jadi AV block derajat 3 lebih banyak P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Kalau AV block derajat 2 dia tidak terlalu banyak QRS yang hilang ya. Kalau ini hampir satu QRS tidak ada, satu QRS tidak ada. Jadi banyak sekali P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks.